Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn Deawifa dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2457301073 dari kelas 2 SIC. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menunjukkan progres dari proyek saya di mana bertema posyandu dari sisi gas dan juga cara CRUD dua tabel yang dimana saya memilih yang pertama data warga dan juga yang kedua itu tabel posyandu. Nah, saya juga akan menunjukkan referensi template dari si uh, progress project saya, lalu juga untuk proses git push-nya. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan template yang saya sudah terapkan untuk pertemuan sebelumnya. Di sini saya mengambil template dari Team Wagon, di mana di sini saya mengambil template yang ini. Nah, saya memilih template ini karena menurut saya sangat cukup menarik. Oleh sebab itu saya memilih template ini dan juga sudah saya terapkan nanti di bagian indeks dashboardnya. Nah, dan juga untuk dari referensi template untuk form atau tabel-tabel, kedua tabel data warga dan tabel posyandu itu saya ambil referensi bentukan template-nya tuh dari Bootstrap ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini nanti, hanya saja saya melakukan penyesuaian dari template yang ada yang saya pilih di sini. Jadi untuk referensi template dari forum ini saya sesuaikan lagi dari template yang ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil coding saya untuk CRUD data warga dan juga data posyandunya. Di sini kita buka aja VS Code-nya. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke CRUD-nya itu, saya sudah membuat database-nya, di mana di sini ada database posyandu dan juga warga. Nah, yang berada di models. Nah, masing-masing dari tabel ini memiliki data-datanya sendiri, di mana di posyandu ini ada data nama, alamat, RT, RW, dan juga kontak seperti yang ada di coding ini, di mana menunjukkan bahwa primary key-nya itu adalah posyandu ID. Nah, begitu juga untuk tabel warga. Di sini tabel warga itu memiliki primary key-nya yaitu warga ID, dan juga variabel-variabel lainnya atau data lainnya yang ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, dan juga email. Nah, kita juga bisa lihat database-nya di Laragon kita. Kita buka aja bagian database. Nah, di sini saya membuat database kita bernama posyandu. Lalu dalam posyandu ini ada tabel bernama posyandu juga, dan juga tabel warga dengan data-data yang tadi saya sebutkan tadi. Ada variabel-variabel yang untuk tabel masing-masing warga dan juga posyandunya. Nah, di sini juga saya ada buat, selain model, di sini juga saya ada buat untuk migrate-nya, di mana migrate itu kita bisa buat dari terminalnya juga. Di sini ada dua migrate untuk masing-masing tabel, di mana yang pertama untuk membuat isi dari si tabel warga. Nah, di sini saya ada buat
apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam tabel warga. Nah, dan juga di sini saya buat panjang datanya dan juga tipe datanya itu seperti apa. Jadi di sini saya mau buat nomor KTP itu sebagai unik atau nilainya unik gitu. Terus juga untuk jenis kelamin saya membuat tentunya ada opsi di mana hanya ada laki-laki dan juga perempuan. Begitu juga untuk yang lainnya, untuk pekerjaan nomor telepon dan email itu bersifat nullable, dan juga untuk kita menghapus dari si tabel dari warga ini, kita bisa ada yang namanya drop if exist tabel warga. Jadi kalau kita meng-rollback dari si tabel warga, maka dia akan menghapus tabel warga. Nah, sama juga untuk tabel posyandu. Di sini saya buat variabel-variabelnya yang dibutuhkan dengan kontaknya itu nullable dan juga data-data lainnya dengan panjang data tertentu. Sama juga seperti tabel warga tadi, kalau kita rollback lagi, kita akan menghapus tabel posyandu. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas untuk cara CRUD-nya dari kedua tabel tersebut. Di sini saya ada buat dua controller, yang dimana yang pertama controller posyandu dan juga controller warga. Nah, di sini kita pertama-tama akan bahas yang untuk warga. Nah, di warga ini dia bakal codingnya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini saya ada buat akan menampilkan error jika data-data tersebut tidak diisi oleh user. Nah, jadi codingnya seperti ini dengan message error tertentu masing-masing. Nah, di sini nomor KTP-nya required. Kalau dia tidak terisi, maka dia akan menampilkan nomor KTP wajib diisi dan juga seterusnya seperti itu. Nah, untuk proses untuk tampilan errornya seperti coding errornya seperti ini, dan juga untuk itu juga termasuk cara dia mengupdate dari tabel warga. Nanti untuk di output akan lebih jelas lagi. Nah, di sini ada function create, di mana dia bakal setiap kali kita menampilkan tambah warga, maka dia akan lari ke view warga create. Begitu juga dengan class index, store, edit, dan juga destroy. Nah, destroy ini untuk menghapus data tertentu. Update itu untuk misalnya kita mau mengupdate data tertentu, lalu edit ini dia akan misalnya kita akan edit data dan juga update ini dia bakal mengubah dari si data sebelumnya. Makanya di sini dia akan memanggil view dari si view edit dengan nama warga.edit. Nah, yang untuk kontrol warga seperti ini, lalu yang untuk controller posyandunya seperti ini. Nah, kurang lebih isinya sama, hanya beda di cara dia penamaan tempat mana yang bakal dia tunjukkan. Di sini untuk create-nya dia memanggil posyandu.create. Lalu dia juga ada validasi data, sama juga seperti di controller warga tadi. Dia juga ada redirect. Lalu di sini dia juga ada menunjukkan tampilan message errornya masing-masing. Sama juga dia ada redirect kalau misalnya kita mau menghapus data.
untuk edit juga sama, dia akan mengedit data tersebut. Lalu untuk indeks ini dia bakal kembali lagi ke views awalnya. Nah, untuk controllernya itu seperti ini. Nah, lalu juga ada yang namanya views untuk cara menampilin dari si kedua data tersebut. Di sini saya ada buat 2 folder di mana masing-masingnya ada create, edit, dan juga index. Di sini bisa dilihat ada posyandu, ada 3 file yaitu create, edit, dan index. Begitu juga dengan warga, ada create, edit, dan index. Oleh karena itu agar di controllernya lebih mudah untuk membedakan dia memanggil class yang viewsnya yang mana. Nah, untuk viewsnya sendiri kita akan bahas yang warganya dulu. Nah, untuk indeksnya tampilannya seperti ini. Nah, tampilan ini saya sesuaikan dengan template yang saya sudah gunakan. Nah, di sini dia juga ada memanggil data dari controllernya, dan juga dia akan ke root mana yang akan digunakan. Nah, di sini ada footer dan juga navigasi bar dan lain-lain. Untuk editnya, tampilan codingnya seperti ini. Nah, di sini saya ada membuat validasi errornya, lalu juga dia bakal ke root mana jika kita menekan tombol edit. Nah, di sini ada validasi data yang tadi, maka di sini dia akan cek apakah data tersebut terisi atau enggak. Kalau misalnya dia invalid, maka dia akan menampilkan message error yang ada di controllernya. Begitu juga dengan data-data yang lainnya. Nah, di sini saya membuat agama itu merupakan pilihan, yaitu ada 6 opsi, dan juga data pekerjaan, nomor telepon, dan juga emailnya. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah menekan perbarui, maka dia akan kembali lagi ke halaman indeksnya dari si warga, yang dimana yang codingnya tadi. Terus ada juga create-nya. Create-nya juga sama seperti edit tadi, hanya berbeda di pemanggilan views-nya, pemanggilan root-nya yang mana. Di sini ada validasi data juga. Lalu hanya ada juga untuk menampilkan pesan sukses apakah data tersebut berhasil ditambahkan. Nah, untuk dari si views warga seperti ini. Untuk yang posyandu juga kurang lebih sama, hanya beda di pemanggilan root dan juga tipe data dan juga data yang dibutuhkan. Di sini ada tampilan indeks saya yang hampir kurang lebih sama seperti indeks di warga, hanya beda di data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini dia bakal memanggil root dari si posyandu edit, posyandu destroy, update, dan juga lain-lain. Codingnya seperti ini. Nah, lalu untuk yang edit ada juga views edit, sama juga tampilannya ada validasi error, terus juga untuk masing-masing data apakah terisi atau tidak, bakal menunjukkan errornya kalau nggak terisi atau tidak sesuai dengan kriteria.
Nah, kalau misalnya kita sudah perbarui, maka dia akan lari ke posyandu.index. Nah, untuk yang create juga kurang lebih sama. Sama seperti create di warga, tabel warga. Codingnya seperti ini. Nah, setelah saya tunjukkan coding dari kedua tabel data tersebut, nah saya akan menampilkan output dari hasil coding saya. Di sini kita tinggal buka saja, saya sudah buka. Nah, ini merupakan tampilan dari si dashboardnya atau tampilan indeksnya. Di sini saya ada buat data warga dan juga data posyandu yang merupakan dua tabel yang kita akan CRUD-kan. Nah, pertama-tama kita akan ke data warga. Jadi kalau kita klik data warga, dia bakal lari ke indeksnya warga. Nah, indeks warganya tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua data yang sudah saya coba teskan tadi sebelumnya. Nah, tapi di sini kita akan coba lagi tambah data warganya. Nah, tampilan data warganya maka dia akan lari ke views create dari si warga. Nah, di sini ada data-data yang dibutuhkan yang berada di tabel warga, yaitu KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, dan juga email. Nah, kalau misalnya kita tidak ada isi apapun dan kita klik simpan, maka dia akan menampilkan error karena kelima data ini harus wajib diisi. Nah, coba kalau kita isi nomor KTP ini dengan huruf. Nah, di sini saya ada ngetik huruf, dia nggak bisa masuk karena dia wajib nomor KTP itu wajib dia bersifat angka. Nah, di sini dia juga hanya bisa menerima angka berjumlah 16 digit. Jadi di sini saya akan random isi. Nah, untuk nama lengkapnya kita buat saja nama alias, jenis kelamin, nah agamanya, kerjaan. Untuk nomor teleponnya itu juga wajib angka. Sini saya ada ketik. Saya sudah sedang mengetik huruf itu dia nggak mau, jadi harus angka. Emailnya juga harus sesuai format. Di sini saya ada buat placeholdernya yaitu nama@email.com itu sebagai contoh. Di sini saya buat aja. Nah, kalau kita klik simpan, maka dia akan otomatis di halaman indeks tadi akan berubah, akan menambah datanya. Nah, kalau berhasil, maka dia akan menunjukkan data warga berhasil ditambahkan. Nah, itu untuk tambah data dari tabel warga. Nah, misalnya kita akan mengubah dari data tadi. Di sini ada tombol edit, kita tinggal klik aja. Nah, dia akan menyimpan data sebelumnya. Nah, misalnya kita akan mengubah nama. Nah, misalnya di sini saya sudah mengubah namanya, kita tinggal tekan perbarui saja. Nah, di sini dia menampilkan error karena dia harus 16 digit. Jadi perbarui. Nah, kalau dengan begitu kita udah mengedit data tersebut yang awalnya di sini Joy, jadi tadi saya ubah jadi Lily. Nah, jadi dia akan menampilkan alert bahwa data warga berhasil diperbarui. Sama juga untuk penghapus data, kita tinggal klik aja icon ini. Maka dia akan menunjukkan apakah yakin untuk menghapus data
yang ketiga, data yang ingin kita hapus. Kita tinggal klik OK. Nah, dia bakal langsung nunjukin bahwa data warga berhasil untuk dihapus. Nah, otomatis dia juga hilang di bagian bawahnya. Nah, ini untuk CRUD dari data warganya. Kemudian ada juga data posyandu. Kita akan masuk ke data posyandu, tampilannya kurang lebih sama, hanya berbeda di isi datanya aja. Nah, di sini kita akan coba untuk tambah data posyandu. Nah, di sini merupakan data-data yang dibutuhkan, sama kalau kita nggak isi apa-apa, maka dia akan menampilkan errornya. Nah, nama posyandu wajib diisi dan juga yang lainnya wajib diisi. Di sini kita akan coba isi. Nah, untuk kontaknya kita buat kontak nomor asal. Lalu kita akan coba untuk klik simpan. Nah, di sini menampilkan dia nggak bisa simpan karena saya mengaturnya kriterianya itu nomor kontaknya harus antara 10 atau 15 digit. Jadi kita tinggal tambahin aja biar sesuai. Lalu klik simpan. Nah, kalau berhasil, maka dia akan menunjukkan data posyandu berhasil ditambahkan. Sama juga, kita juga misalnya mau mengedit datanya, kita misalnya pengen edit nama posyandunya, misalnya Bina Desa. Kita klik perbarui. Nah, otomatis dia akan menunjukkan bahwa di sini nama posyandunya dia bakal berubah. Nah, itu untuk editnya. Lalu untuk hapusnya sama, kita tinggal klik aja ikonnya. Nah, dia akan menampilkan alert apakah yakin untuk menghapus data tersebut. Kita misalkan klik OK. Nah, lalu dia akan menunjukkan kalau datanya berhasil dihapus. Lalu data tersebut akan hilang secara otomatis. Nah, jadi nah untuk tampilan template-nya seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa saya sudah berhasil untuk push dari si project yang tadi. Nah, di sini jika saya buka terminal, di sini saya sudah melakukan commit, di mana saya beri namanya CRUD tabel warga dan posyandu. Lalu saya git pushkan dan dia menandakan bahwa commit-nya itu berhasil untuk kita push. Kita juga bisa cek di GitHub-nya langsung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada commit bernama CRUD tabel warga dan posyandu yang berhasil di commit 3 menit yang lalu. Nah, berarti ini sudah menandakan bahwa saya sudah berhasil untuk push dari si CRUD data tabel data warga dan juga tabel data posyandu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk CRUD atau template desain CRUD template formnya dan juga cara kerja dari CRUD tersebut, CRUD kedua tabel data warga dan juga posyandunya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih.